Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat kepada Bunda Neza Agus Dianita selaku dosen pengampu mata kuliah dari konsep dasar geometri dan pengukuran. Baiklah, kami dari kelompok 7 yang beranggotakan Ruth Sylvia Sinaga, Winda Malika, Resti Amaradita, Said Rafif, dan Rizky Sepriansa. Di sini kami akan mempresentasikan materi yaitu jajar genjang dan belah ketupat. Yang pertama, jajar genjang. Pada segitiga yang pertama, segitiga ABC diputar setengah putaran pada titik tengah BC. Maka segitiga ABC dan bayangannya membentuk bangun jajar genjang ABCD seperti gambar yang kedua. Jadi, jajar genjang dibentuk dari suatu segitiga dan bayangannya setelah diputar setengah putaran pada titik tengah salah satu sisinya. Adapun sifat-sifat jajar genjang, yang pertama jajar genjang ABCD diputar setengah putaran pada O. Maka sudut AB dan sudut CD setelah diputar setengah putaran menjadi AB sama dengan CD dan AB sejajar dengan CD. Sudut BC dan sudut DA setelah diputar setengah putaran menjadi BC sama dengan DA dan BC sejajar dengan DA. Karena AB dan sejajar dengan CD dan BC sejajar dengan DA, maka dapat kita simpulkan bahwa pada setiap jajar genjang, sisi-sisi yang berhadapan sama panjang dan sejajar. Yang kedua, jajar genjang ABCD diputar setengah putaran pada O, maka sudut ABCD dan sudut CDA diputar setengah putaran menjadi ABC sama dengan CDA. Sudut BAD dan sudut DCB diputar setengah putaran menjadi sudut BAD sama dengan DCB. Karena sudut ABC sama dengan CDA dan sudut BAD sama dengan sudut DCB, maka dapat kita simpulkan bahwa pada setiap jajar genjang, sudut-sudut yang berhadapan sama besar. Nah, yang ketiga, pada jajar genjang ABCD, sisi AB sama dengan sisi CD dan sisi AD sama dengan sisi BC. Karena sisi AB sama dengan sisi CD dan sudut A dengan sudut D maupun sudut B dengan sudut C merupakan sudut dalam sepihak, maka sudut A ditambah dengan sudut D sama dengan 180 derajat. Dan sudut B ditambah sudut C juga sama 180 derajat. Karena sisi AD sama dengan sisi BC dan sudut A dengan sudut B maupun sudut C dengan sudut D merupakan sudut dalam sepihak, maka sudut A ditambah dengan sudut B sama dengan 180 derajat. Sudut C ditambah dengan sudut D juga sama 180 derajat. Dengan demikian, dapat disimpulkan pada setiap jajar genjang jumlah besar sudut-sudut yang berdekatan sama dengan 180 derajat. Yang keempat, jajar genjang ABCD diputar setengah putaran pada titik O. Maka, titik OA menjadi OC. Jadi, titik OA sama dengan titik OC. Titik OB menjadi titik OD. Jadi, titik OB sama dengan titik OD. Karena titik OA sama dengan titik OC dan titik OB sama dengan titik OD, maka dapat disimpulkan bahwa pada setiap jajar genjang, kedua diagonalnya saling membagi 2 sama panjang. Etnomatematika pada jajar genjang. Ini merupakan gambar makanan tradisional wajik yang terkenal dari Jawa Tengah, berbentuk jajar genjang. Penurunan rumus jajar genjang. Konsep mencari luas dan keliling bangun datar jajar genjang. Bangun datar jajar genjang berhubungan dengan bangun datar persegi panjang.
Apabila bangun persegi panjang dipotong seperti gambar di atas, dan potongan kuningnya dipindahkan ke sisi seberang persegi panjang, maka akan berbentuk bangun datar jajar genjang. Rumus keliling jajar genjang sama dengan keliling persegi panjang. 2 dikali panjang sisi jajar sama dengan 2 dikali P ditambah L. Jadi, rumus keliling jajar genjang adalah 2 kali sisi A plus sisi B sama dengan keliling persegi panjang. Luas jajar genjang. Jadi, rumus luas jajar genjang ini sama dengan luas persegi panjang, di mana rumus luas jajar genjang adalah A dikali T dan luas persegi panjang dengan rumus P dikali L, di mana P yang semula merupakan panjang persegi panjang setelah dipotong berubah menjadi alas jajar genjang, dan L yang semula merupakan lebar persegi panjang setelah dipotong berubah menjadi tinggi jajar genjang. Nah, yang selanjutnya yaitu jajar genjang. Untuk rumus keliling dan luasnya yaitu yang pertama rumus luas adalah alas dikali tinggi, sedangkan untuk keliling yaitu 2 dikali sisi A plus sisi B. Selanjutnya yaitu contoh soal. Perhatikan jajar genjang pada gambar di samping. Diketahui sebuah jajar genjang sisi A-nya 7 cm, sisi B 5 cm, dan tinggi 4 cm. Tentukanlah luas dan keliling dari jajar genjang tersebut. Nah, sekarang kita masukkan rumusnya tadi. Untuk rumus luasnya yaitu luas sama dengan alas dikali tinggi. Tinggal kita masukkan saja luas sama dengan alasnya 7 cm dikali tingginya 4 cm. Jadi luasnya yaitu 28 cm. Selanjutnya yaitu mencari keliling. Kita masukkan rumusnya. Keliling sama dengan 2 kali sisi A plus sisi B. 2 dikali sisi A-nya 7 cm dan sisi B-nya 5 cm. Jadi keliling 2 dikali 7 kali 5 cm, 12 cm. Jadi luas kelilingnya yaitu 24 cm. Belah ketupat. Apa sih belah ketupat? Nah, perhatikan pada gambar di samping. Gambar A di samping adalah segitiga sama kaki ABC, dengan AB sama dengan BC. Dicerminkan terhadap alas AC, atau gambar B. Sehingga segitiga ABC dan bayangannya membentuk segi 4 ABCB. Nah, yang disebut dengan belah ketupat. Jadi, belah ketupat itu dibentuk dari segitiga sama kaki dan bayangannya oleh pencerminan terhadap alas segitiga tersebut. Sifat belah ketupat. Segitiga ABC kongruen dengan segitiga ADC. Maka AB sama dengan AD 1, BC sama dengan DC 2. Segitiga ABC sama kaki, maka AB sama dengan BC 3. Segitiga ADC sama kaki, maka CD sama dengan AD 4. Dan persamaan-persamaan di atas dapat disimpulkan hal berikut. AB sama dengan BC 3, BC sama dengan CD 2, CD sama dengan AD 4. Jadi AB sama dengan BC sama dengan CD sama dengan AD. Semua sisi pada setiap belah ketupat sama panjang. Belah ketupat ABCD diputar setengah putaran pada O, maka OA sama dengan OC, sehingga OA sama dengan OC, OB sama dengan OD, sehingga OB sama dengan OD, sudut AOB sama dengan sudut AOD, sama dengan 1/2 dikali 180 derajat, sama dengan 90 derajat. Karena OA sama dengan OC, OB sama dengan CD, dan sudut AOB sama dengan 90 derajat, maka disimpulkan hal berikut. Pada setiap belah ketupat, kedua diagonalnya saling membagi 2, sama panjang dan saling berpotongan tegak lurus. Pada letak 2,
belah ketupat ABCD dibalik menurut sumbu simetri BD. Maka, jika sudut A benar, sudut C juga benar, sehingga sudut A sama dengan sudut C. Pada letak 3, belah ketupat ABCD dibalik menurut sumbu simetri AC. Maka, jika sudut B benar, sudut D juga benar, sehingga sudut B sama dengan sudut D. Karena sudut A sama dengan sudut C, sudut B sama dengan sudut D, dan kedua diagonal belah ketupat merupakan sumbu simetri. Maka dapat disimpulkan, pada setiap belah ketupat, sudut-sudut yang berhadapan sama besar, dan dibagi dua sama besar oleh diagonalnya. Etnomatematika belah ketupat. Ini merupakan gambar pakaian tradisional tenun yang berbentuk belah ketupat. Penurunan rumus belah ketupat. Belah ketupat. Penurunan luas daerah belah ketupat dengan pendekatan luas daerah persegi panjang. Langkah-langkah. 1. Buat belah ketupat, diagonalnya AC dan BD. 2. Bagi menjadi dua bagian, yaitu atas dan bawah menurut diagonal AC. 3. Bagi bagian bawah menjadi dua segitiga yang kongruen. 4. Letakkan masing-masing segitiga tadi pada masing-masing sisi dari potongan bagian atas sehingga terbentuk persegi panjang PQRS. Penurunan rumus. Luas ABCD sama dengan luas PQRS sama dengan PQ dikali QR sama dengan AC kali DE. DE sama dengan BD dibagi 2. AC dan BD adalah diagonal. PQ sama dengan AC, QR sama dengan DE. L sama dengan diagonal 1 dikali diagonal 2 dibagi 2. Luas belah ketupat. Perhatikan belah ketupat berikut. Ubah konstruksi bangun tersebut sehingga menjadi persegi panjang. Luas belah ketupat dengan panjang diagonal 2A dan 2B sama dengan luas persegi panjang. Luas persegi panjang dapat dihitung dengan rumus luas sama dengan panjang kali lebar. Luas belah ketupat sama dengan luas persegi panjang, sama dengan A kali 2B, sama dengan setengah kali 2A kali 2B. Pada belah ketupat di atas, 2A dan 2B adalah panjang diagonal, sehingga terbukti bahwa luas sama dengan setengah dikali diagonal 1 dikali diagonal 2. Belah ketupat. Nah, rumus untuk mencari keliling belah ketupat yaitu sisi AB tambah sisi BC tambah sisi CD tambah sisi DA. Nah, di situ sisi belah ketupat memiliki ukuran yang sama. Nah, kita misalkan S. Jadi, keliling belah ketupat rumusnya yaitu S kali S kali S. Rumus untuk mencari luas belah ketupat yaitu setengah dikali diagonal 1 dikali diagonal 2. Nah, diagonalnya yaitu A ke C dan B ke D. Jadi, luas belah ketupat yaitu setengah kali AC kali BD. Nah, dapat dituliskan agar lebih simpel yaitu setengah kali D1 kali D2. Contoh soal keliling dan luas belah ketupat. Nah, yang pertama untuk mencari keliling belah ketupat yaitu soalnya suatu belah ketupat memiliki sisi berukuran 10 cm. Nah, kita mencari berapakah luas keliling bangun belah ketupat tersebut. Dapat diketahui bahwa rumus untuk mencari keliling belah ketupat yaitu 4 kali S, di mana sisinya ialah 10 cm. Jadi, K sama dengan 4 kali 10 cm, yang artinya keliling dari belah ketupat tersebut ialah K sama dengan 40 cm. Contoh soal yang kedua yaitu sebidang tanah berbentuk belah ketupat dengan panjang diagonal-diagonalnya ialah 12 cm dan 16 cm. Nah, di sini kita akan mencari dari luas belah ketupat. Dapat diketahui bahwa luas belah ketupat memiliki rumus yaitu setengah kali D1 kali D2, di mana
Langkah selanjutnya yaitu L sama dengan setengah kali D1-nya ialah 12 cm dan D2-nya ialah 16 cm. Jadi L sama dengan setengah kali 192 cm. Jadi dapat disimpulkan bahwa luas tanah tersebut ialah 192 cm. Baiklah, mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan dari materi jajar genjang dan belah ketupat ini. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah ikut berpartisipasi dalam menonton video ini. Kami dari kelompok 7 memohon maaf jika masih banyak kesalahan. Semoga apa yang kami sampaikan bisa bermanfaat untuk kita semua. Sekian dari kami, lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.